Permisi Pak, saya dari Lembaga KPK dan Intel Media. Kenapa Bapak memprotes kebijakan Pak Luhut Binsar Panjaitan tentang pembelian Pertalite pakai aplikasi? Jadi gini, sebenarnya saya mulai dari pertanyaan Bapak yang sekarang ini. Jadi kita selaku pengawas kebijakan publik yang telah resmi di SK-kan oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM dan Kemendagri, itu selalu melihat gerakan-gerakan dari pemerintahan Jokowi. Pemerintahan Jokowi ini kita lihat saat ini udah menjelang masa akhir jabatan Pak Jokowi ya. Menjelang akhir jabatan Pak Jokowi, kita lihat banyak sekali Pak Jokowi ini mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menurut saya tumpang tindih. Nah, kebijakan ini makin jadi tumpang tindih ketika seorang menterinya yang bernama Luhut Binsar Panjaitan ini juga ikut euforia mengeluarkan kebijakan juga, sehingga kebijakan itu membingungkan rakyat dan bahkan mencekik rakyat. Makanya selama ini kita belum pernah berbicara lagi setelah kita memprotes kemarin tentang vaksin yang berlebihan, ya, yang tidak sesuai dengan undang-undang kesehatan. Kita vaksin karena memaksakan kehendak masyarakat agar divaksin. Lalu sekarang protes kita yang kedua. Protes kita yang kedua itu yang saat ini adalah tentang kebijakan yang tumpang tindih. Nah, ini beberapa kali kebijakan dikeluarkan oleh Pak Luhut sendiri. Oke, kita mengikuti aturan main ya. Kita mengikuti aturan main. Tetapi aturan mainnya ini harus disesuaikan juga dengan undang-undang ketatanegaraan. Jangan sampai terkesan ini mentang-mentang kita sedang berkuasa, kita semau-maunya mengeluarkan kebijakan. Bagaimana tanggapan Bapak tentang pembelian minyak? Iya, ini satu paket nih. Jadi pembelian minyak goreng, pembelian Pertalite premium atau Pertalite seperti atau premium yang berkaitan dengan subsidi itu harus menggunakan aplikasi. Sekarang ini harus menggunakan aplikasi My Pertamina. Kemarin minyak goreng menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Lalu beberapa kali juga kebijakan-kebijakan dari Pak Luhut Binsar Panjaitan yang akhirnya seakan-akan menurut pengawasan kita ini mengangkangi kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh presiden sendiri. Bahkan Pak Luhut ini jadinya main single factor kalau menurut saya. Mengeluarkan kebijakan yang semau-maunya tanpa mengindahkan lembaga legislasi yaitu DPR RI dalam menentukan kebijakan. Gitu. Oke. Makanya saya bilang sebentar, saya belum selesai bicara. Jadi saya jelaskan dulu. Makanya di sini saya bilang kebijakan yang dikeluarkan oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan sebenarnya membuat ambigu pemerintahan Pak Jokowi dan menjatuhkan citra dan wibawa Pak Jokowi. Seakan-akan terkesan Pak Luhut Binsar Panjaitan ini di belakang layar beliaulah yang mengatur semua roda pemerintahan Indonesia, jalannya roda pemerintahan Indonesia. Makanya sekarang ini saya melihat ada lagi kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan yang menurut saya ini sangatlah bertentangan dengan hak asasi manusia dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi negara ini gagal dalam mensejahterakan bangsa Indonesia, gagal mengantarkan rakyatnya ke depan pintu gerbang kemerdekaan Republik Indonesia saat ini. Saya anggap gagal karena masih banyak rakyat Indonesia yang belum sejahtera. Dan rakyat Indonesia itu makin tidak sejahtera dengan dikeluarkannya kebijakan-kebijakan yang benar-benar semau-maunya. Kalau di dalam satu pemerintahan yang mengacu kepada Undang-Undang Tata Negara, ini hukum tata negara. Jadi ini
harusnya disesuaikan dulu antara kebijakan eksekutif dengan keinginan daripada legislatif. Harus disesuaikan. Jangan semerta-merta ini terkesan berjalan sendiri-sendiri. Presiden bikin peraturan sendiri semau-maunya, tengah malam tahu-tahu udah diketok palu kan sama DPR. Misalnya DPR pun semau-maunya membuat kebijakan. Lalu datang lagi Pak Luhut Binsar Panjaitan, kebijakannya sendiri lagi misalnya kan gitu. Akhirnya datang lagi serangan dari DPD. Ya kan? DPD menyerang lagi. Menyalah-nyalahkan pemerintah Republik Indonesia. Kan ini jadinya bingung. Sebenarnya siapa sih yang didengarkan oleh rakyat? DPR kah? Presiden kah? DPD kah? Atau Pak Luhut kah? Nah, kalau menurut saya DPD masih mempunyai kewenangan dalam memberikan masukan tentang proses berjalannya roda pemerintahan. DPD masih punya kewenangan. DPR RI apalagi lembaga legislatif atau legislasi. Semua kebijakan-kebijakan yang melegalkan adalah DPR RI. Kan gitu. Nah, presiden pun sama, mempunyai kewenangan dalam undang-undang. Bahasa presiden sama dengan bahasa undang-undang. Kan begitu. Nah, sekarang bahasa Pak Luhut ini mewakili undang-undang yang mana gitu. Kalau seandainya Pak Luhut ini banyak mengeluarkan kebijakan, jadi rakyatnya jadi bingung gitu. Kenapa Pak Luhut ini tidak melempar langsung ke DPR gitu kebijakan ini yang ingin dikeluarkan, misalnya bensin naik. Kan fungsinya DPR RI ini kan mengawasi kebijakan daripada pemerintah. Dan DPR RI ini mempunyai hak untuk memanggil presiden ketika presiden ini nyeleneh dalam mengatur roda pemerintahan. Gitu loh. Jadi itulah yang saya bilang tadi di sini, pemerintah Indonesia ini sebenarnya yang mana sih yang mau kita dengerin gitu loh. DPD-nya ngomong sendiri, DPR RI-nya ngomong sendiri. Presidennya pun berkali-kali mengeluarkan peraturan kan gitu. Nah, sekarang ada lagi Pak Luhut Binsar Panjaitan ini. Gitu. Jadi harus yang kita dengar harus yang mana? Kan kalau menurut hukum tata negara, pemerintah itu anggota birokrasi ya, eksekutif. Itu dalam mengeluarkan kebijakan itu harus menggandeng DPR sebenarnya. Atau kalaupun memang ingin mengeluarkan kebijakan melalui presiden, harus disesuaikan dengan undang-undangnya kan gitu, sebagai turunannya. Maka kebijakan itu ketika tidak sesuai dengan undang-undang akan melangkahi kewenangannya dan mengangkali hak-hak rakyat, hak asasi masyarakat Indonesia. Ini melanggar undang-undang semua. Nah, sekarang rakyat dipaksa untuk mengikuti kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Pak Luhut Binsar Panjaitan. Nah, sementara rakyat ini belum pernah disosialisasikan tentang apa sih isi kepalanya Pak Luhut gitu. Atau isi kepalanya pemerintah. Rakyat tidak pernah disosialisasikan apa sih, untuk apa peduli lindungi ini, untuk apa ini fungsinya My Pertamina atau apa ini, untuk apa. Sehingga rakyat terkaget-kaget ketika Pak Luhut ini mengeluarkan kebijakan gitu. Rakyat terkaget-kaget, Pak. Nah, inilah akhirnya yang membuat kita lembaga komunitas pengawas korupsi turun tangan sebagai corongnya rakyat untuk berbicara. Ini mau diapain ini? Gitu loh. Besok kalau kita mau beli apa lagi, kita harus ada apa lagi, aplikasi apa lagi gitu loh. Nah, uang aplikasi ini hasil dari keuntungan aplikasi per aplikasi itu, misalnya keuntungannya 100 rupiah gitu kan, setiap orang download aplikasi itu, atau 1.000 rupiah. Nah, uangnya dari jutaan manusia ini yang dikalikan 1.000 ini mau dikemanain uangnya? Nah, aliran dana ini harus didengarkan oleh DPR dan harus diawasi oleh DPR sebagai lembaga legislasi. Kalau ini liar semuanya bikin peraturan, ya ini negara kacau, ambruk ini negara. Lama-lama ambruk. Karena nggak ada penjelasan yang konkret tentang apa yang diinginkan oleh pemerintah, apa yang akan dijalankan, apa yang diinginkan oleh rakyat. Nggak ada penjelasan konkret. Kita ini bagaikan tinggal di negara yang tanpa pemimpin. Gitu. Bagaimana tanggapan Bapak tentang banyaknya kebijakan saat ini, Pak? Ya,
Itulah yang saya bilang tadi, itu pertanyaan yang Bapak barusan itu include bahasa saya tadi. Dan Gitu. apa pesan Bapak untuk pemerintahan Indonesia? Ya pesan saya untuk pemerintah Indonesia, tolonglah di akhir masa jabatan ini tunjukkan hal yang enak didengar dan dipandang oleh rakyat. Apa sih yang enak dipandang dan didengar oleh masyarakat? Gitu loh, Indonesia. Dari pemerintah apa sih? Kan selama ini kita dipusingkan dengan peraturan yang banyak banget gitu. Dipusingkan dengan kebijakan yang banyak banget yang nggak ada solusinya sama sekalipun gitu. Kebijakan ini ditelurkan tidak sampai ending. Besok dikeluarkan lagi kebijakan ini tidak sampai ending. Harusnya kan dalam satu kebijakan itu harus sampai finish. Harus bagaimana dan apa solusinya dan apa manfaatnya bagi rakyat semua kebijakan ini. Gitu. Jangan kebijakan ini dikeluarkan malah menyengsarakan rakyat. Gitu. Oke, terima kasih banyak Pak atas konfirmasinya. Saya mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Makasih.